Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanti Hafitri dengan NIM 2432011018 akan menyampaikan materi yang terdapat di dalam UAS mata kuliah Hukum Internasional, yaitu dengan tema Hukum Internasional di Era Sekarang. Pada mata kuliah Hukum Internasional ini yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Hukum Internasional di Era Sekarang. Di era globalisasi seperti sekarang, dunia terasa semakin sempit. Peristiwa yang terjadi di satu negara bisa dengan cepat berdampak ke negara lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan, maupun keamanan. Di tengah kondisi dunia yang saling terhubung ini, hukum internasional hadir sebagai aturan bersama yang mengatur hubungan antar negara agar tetap berjalan dengan tertib, adil, dan damai. Hukum internasional tidak lagi hanya sekedar teori yang dibahas di ruang kelas, tetapi benar-benar hidup dan bekerja dalam realitas global yang kita hadapi hari ini. Secara sederhana, hukum internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara, serta hubungan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Aturan ini lahir dari kesepakatan bersama, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui secara global. Tujuan utamanya adalah menciptakan keteraturan dan keadilan dalam pergaulan internasional. Tanpa adanya hukum internasional, hubungan antar negara akan didominasi oleh kepentingan sepihak dan kekuatan semata, sehingga potensi konflik akan semakin besar. Di era sekarang, hukum internasional tidak hanya mengatur perang dan perdamaian, tetapi juga menyentuh isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, teknologi digital, hingga kesehatan global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam praktik hukum internasional. Interaksi antar negara kini berlangsung sangat cepat, sehingga persoalan hukum internasional pun menjadi semakin kompleks. Globalisasi mendorong lahirnya berbagai perjanjian internasional yang mengatur kerjasama lintas negara, baik di bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, maupun lingkungan. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan baru. Kepentingan nasional seringkali berbenturan dengan kepentingan global. Negara-negara besar memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan hukum internasional, sementara negara berkembang kerap berada dalam posisi yang lebih lemah. Kondisi ini menuntut hukum internasional untuk tetap menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan, agar tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Salah satu aspek paling penting dari hukum internasional di era sekarang adalah perlindungan hak asasi manusia. Isu pelanggaran HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan internal suatu negara semata, melainkan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ketika terjadi pelanggaran HAM berat, dunia internasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bersikap. Hukum internasional berperan sebagai alat untuk melindungi martabat manusia tanpa memandang batas negara. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh siapapun, termasuk oleh negara. Meski demikian, pelaksanaan hukum HAM internasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan sistem hukum, kepentingan politik, dan lemahnya penegakan hukum tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya membutuhkan aturan yang kuat,
tetapi juga komitmen nyata dari negara-negara untuk menaatinya. Konflik bersenjata masih menjadi realitas pahit di berbagai belahan dunia. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional berfungsi untuk membatasi dampak buruk konflik, khususnya terhadap warga sipil. Aturan-aturan internasional dibuat untuk mengatur cara berperang agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Selain itu, hukum internasional juga berperan dalam penyelesaian sengketa antar negara melalui cara damai, seperti negosiasi, mediasi, dan peradilan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kekerasan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan masalah. Di era sekarang, upaya menjaga perdamaian dunia menjadi semakin kompleks karena konflik tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara, sehingga hukum internasional dituntut untuk terus beradaptasi. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem merupakan masalah global yang tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Negara-negara didorong untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian bumi demi generasi mendatang. Di era sekarang, kesadaran akan pentingnya hukum lingkungan internasional semakin meningkat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama ketika kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya komitmen global yang kuat agar hukum internasional benar-benar mampu melindungi lingkungan secara efektif. Bagi generasi muda, memahami hukum internasional menjadi sangat penting. Di masa depan, generasi inilah yang akan terlibat langsung dalam berbagai isu global, baik sebagai pembuat kebijakan, akademisi, maupun bagian dari masyarakat dunia. Pemahaman yang baik tentang hukum internasional dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerjasama, toleransi, dan keadilan global. Hukum internasional di era sekarang bukanlah konsep yang jauh dari kehidupan kita. Ia hadir dalam berbagai aspek kehidupan global, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian konflik, hingga pelestarian lingkungan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, hukum internasional tetap menjadi fondasi penting dalam menciptakan dunia yang lebih tertib, adil, dan damai. Oleh karena itu, peran semua pihak, terutama negara dan masyarakat global, sangat dibutuhkan agar hukum internasional dapat berfungsi secara optimal di tengah dinamika dunia yang terus berubah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qariba basiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.